Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Botani Garden. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya membuat pupuk organik cair yang sangat bermanfaat sekali dari bahan limbah kulit pisang, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui, di dalam kulit pisang tersebut mengandung banyak sekali unsur hara, teman-teman, yang dapat membantu kelangsungan hidup tanaman. Di antaranya yaitu C organik sebesar 0,55%, N atau nitrogen dengan total 0,18%, P2O5 dengan kandungan 0,043%, K2O dengan kandungan 1,137%, dan mempunyai pH sebesar 4,5%, teman-teman. Nah, seperti apa cara membuatnya dan alat bahan apa saja yang perlu disiapkan? Tetap saksikan terus ya video ini sampai habis, teman-teman, biar tidak ada informasi yang kelewatan ataupun yang miss nantinya, teman-teman. Teman-teman, alat yang perlu kita perlukan adalah satu buah gunting dan juga botol ini, teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memotong kulit pisang ini menjadi kecil-kecil, ataupun misalkan di rumah teman-teman mempunyai blender, itu juga bisa, teman-teman, supaya hasilnya lebih halus. Kalau teman-teman juga mau mengikuti cara saya, ini dipotong-potong juga bisa, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman, kecil seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan kulit pisang ini ke dalam botol ini, teman-teman. Kita masukkan semuanya. Walaupun di rumah teman-teman misalkan punya jerigen, itu juga bisa, teman-teman, ataupun botol yang lebih gede. Misalkan teman-teman makan pupuk dalam jumlah yang banyak juga bisa. Dan kita tambahkan air. Kita tambahkannya separuh dulu ya, teman-teman. Setelah itu kita tambahkan gula pasir. Masukinnya hati-hati ya, teman-teman, atau bisa misalkan teman-teman punya corong di rumah juga bisa, supaya masuknya itu rata. Kalau seperti saya ini agak berantakan, teman-teman. Gula pasir ini berfungsi sebagai bakteri starter, teman-teman, supaya pada saat proses fermentasi ini bakteri yang terkandung dalam sini dapat memperoleh kandungan nutrisi atau makanan melalui gula ini, teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan E4. Kalau misalkan teman-teman di rumah tidak memiliki E4 juga tidak apa-apa, teman-teman, cukup tambahkan gula pasir saja. Tapi kalau punya, lebih alangkah baiknya kita gunakan, teman-teman, supaya proses fermentasi ini cepat jadi, teman-teman, atau cepat selesai. Kurang lebih kita tambahkan setengah tutup botol ini, teman-teman, kurang lebih segini. Ini kurang lebih sekitar 10 ml, teman-teman. Kita tuangkan, lalu kita tambahkan air lagi. Kita ini tambahkan sampai penuh ya, teman-teman, supaya hasilnya itu dapat maksimal.
Nah, untuk penyimpanannya sendiri, usahakan teman-teman menyimpannya itu di tempat yang teduh teman-teman, dan tidak terkena sinar matahari langsung, supaya kandungan suhunya itu atau temperatur suhunya dapat kita kontrol teman-teman. Dan setiap pagi kita harus membuka tutupnya untuk mengeluarkan gas yang terkandung di dalam ini teman-teman, di dalam botol ini teman-teman, karena nantinya ini akan mengandung gas. Nah, untuk penyimpanannya sendiri kurang lebih kita simpan sekitar 3-5 harian teman-teman, kalau menggunakan E4. Kalau tidak menggunakan E4, sekitar 5-7 harian. Oke teman-teman, ini adalah hari kedua fermentasi dari kulit pisang ini teman-teman, yang sudah pernah kita buat. Dan hari pertamanya itu saya lupa bikin videonya, jadi pada hari kedua ini saya akan bikin videonya untuk kita lihat apakah setelah kita buka ini keluar gas. Ini sudah hari kelima setelah kita lakukan fermentasi terhadap kulit pisang ini teman-teman, dan POC kulit pisang ini siap digunakan. Tapi sebelum digunakan, sebaiknya POC kulit pisang ini teman-teman itu saring dulu teman-teman, baru dicampur dengan air. Perbandingannya itu 1:20 sampai 1:50, tergantung kebutuhan tanaman teman-teman. Nah, untuk saya sendiri, saya biasanya langsung dicampur dengan air cucian beras teman-teman, seperti ini. Ini perbandingannya kurang lebih 1:5 teman-teman. Kemudian setelah itu saya saringannya ini saya lapisi tisu teman-teman, supaya hasilnya itu lebih bersih, sehingga sisa-sisa pada cairan kulit pisang ini tidak langsung masuk ke air cucian beras ini. Nah, untuk kulit pisangnya sendiri ini bisa teman-teman gunakan sebagai kompos teman-teman, ataupun bisa juga diberikan kepada tanaman di sekitar area tanaman itu, ditanami kulit pisang ini juga bisa teman-teman. Nah, untuk kulit pisang ini pengaplikasiannya itu kurang lebih seminggu 2 kali ataupun seminggu 1 kali teman-teman, tergantung kebutuhan tanamannya. Oke, ini hasil dari POC kulit pisang yang sudah kita campur dengan air cucian beras teman-teman. Untuk pengaplikasiannya sendiri, dengan campuran air cucian beras ini saya biasanya melakukannya itu 1:50 ataupun 1:30 juga bisa teman-teman, sesuai dengan fase tanamannya ataupun kebutuhan tanamannya. Oke, sekian dulu yang bisa saya bagi, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.